Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara 5 orang warga sipil dilaporkan tewas saat mencoba mengumpulkan bantuan di jalur Gaza, tepatnya di wilayah Rafah bagian selatan Jumat waktu setempat. Pejabat Rumah Sakit Nasar menyatakan kelima korban dibawa dalam keadaan meninggal dunia akibat tembakan saat mengumpulkan bantuan di tepi barat kota Rafah. Saksi mata melaporkan pasukan Israel yang berada di sekitar lokasi diduga melepaskan tembakan ke arah kerumunan. Insiden ini terjadi di tengah penembakan yang hampir tiap hari terjadi dalam 2 pekan terakhir di sekitar titik-titik baru distribusi bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Yayasan Kemanusiaan Gaza yang terdiri dari kontraktor Amerika mengumumkan penutupan seluruh titik distribusi pada hari Jumat dan mengimbau warga tidak mendekati area tersebut demi keselamatan. احنا من الساعة 3 بالليل للحين. من بركسات هذا؟ من العلم. الناس بتتصاوب وبتنطخ قدامنا يا عم. برضه اليوم في اصابات وفي شهداء يا عم. رحت جوا بدنا نجيب مساعدات، صاروا يطخوا علينا الدبابات والكوات والرفعات كله صار يطخ، واصابات وكثير اصابات والله فيه. في رجليه واللي في ايده واللي في بطنه، كثير شفنا اصابات جوا. Dan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sebanyak lebih dari 50.000 anak tewas atau terluka akibat perang di jalur Gaza. Anak-anak di Gaza dipaksa mengungsi, menyaksikan kematian dan kehancuran, serta berpisah dengan banyak anggota keluarga. Gadis kecil berusia 12 tahun yang mengungsi, Dima Abdel Hadi, telah menjadi wajah generasi Gaza yang bergulat dengan dampak buruk perang. Hari-harinya dihabiskan untuk bertahan hidup, bukan masa kanak-kanak yang penuh tawa, bermain, dan belajar. Di tengah kekacauan itu, Dima Abdel Hadi berbagi kisah menyayat hati tentang hidupnya yang berubah akibat perang. Ibu Dima sangat khawatir dengan kondisi putrinya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Setelah sistem pendidikan di seluruh Gaza ditutup, Dima, saudara, dan teman-teman sebayanya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mengambil air dengan berjalan kaki, mencari kayu di reruntuhan bangunan, dan mengantre di dapur amal. Itu semua dilakukan dengan serangan militer yang bisa pecah kapan saja. Gadis kecil itu menangis ketika berbicara tentang tanggung jawab berat di pundaknya yang masih muda. Sebagian besar laki-laki dewasa di keluarganya telah tewas dan masa kecil direnggut darinya. Bagi Dima dan adik-adiknya, mengerjakan kerajinan tangan menjadi semacam terapi. Namun sayangnya, mereka tidak dapat menyimpan atau memakai aksesori buatan tangan mereka sendiri. Aksesori itu harus dijual agar mereka bisa memiliki uang untuk membeli makanan. أتمنى لبناتي إنه يعيشوا بسلام وتنتهي الحرب ويطلعوا ناس إلهم قيمة في المجتمع، يكملوا تعليمهم. أهم إشي التعليم، لأنه بدون التعليم لا تصلح المجتمعات ولا الحياة. ونفسي أشوف بناتي متعلمات، إشي صحافة، إشي تمريض. Pekerja kemanusiaan PBB menggambarkan situasi di Gaza yang dilanda serangan udara, kekurangan gizi, pengungsian, dan kehancuran infrastruktur sosial sebagai bencana kemanusiaan sejak perang dimulai pada bulan Oktober 2023. Menurut Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF, perang di jalur Gaza menyebabkan sekitar 1 juta anak-anak Gaza hidup tanpa kebutuhan dasar yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Militer Israel menyerang sejumlah lokasi di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan ditujukan bagi fasilitas militer Hizbullah. Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah lokasi di pinggiran selatan Beirut. Serangan militer ini menargetkan fasilitas bawah tanah yang diklaim digunakan kelompok Hizbullah untuk memproduksi pesawat tak berawak atau drone. Serangan terjadi menjelang libur Idul Adha dan menimbulkan ketegangan baru antara Israel dan kelompok Hizbullah. Serangan udara di Israel menghantam 8 bangunan di wilayah Dahiyeh. Akibat serangan ini 2 bangunan hancur total.
Israel mengklaim serangan ditujukan ke fasilitas militer milik Hizbullah, namun pejabat setempat membantah di tempat tersebut ada fasilitas militer. Israel terus melakukan serangan hampir setiap hari di Lebanon Selatan dan Timur, yang menurut pihak Lebanon serangan-serangan ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. غارات ليلة أمس وهون المنطقة هون بمنطقة حرب عليك مبنيين سوري وبالأرض مبنيين سكنية ما فيهم أي منشأة عسكرية وكان يدعي أن هناك منشآت عسكرية. Sejumlah aktivis Greenpeace perwakilan Italia menjadikan air mancur ikonik di kota Roma sebagai simbol mandi darah Gaza Jumat waktu setempat dalam aksi unjuk rasa menentang keterlibatan pemerintah Italia dengan Israel dalam perjanjian dagang dan militer. Para pengunjuk rasa menceburkan diri ke dalam kolam air mancur paling ikonik di kota Roma ini sebagai bentuk protes ke pemerintah Italia yang dianggap melibatkan diri dalam aksi genosida yang dilakukan Israel dengan tetap mempertahankan perjanjian dagang dan militer, dan juga mendesak pemerintah Italia segera memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Para pengunjuk rasa juga membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan hentikan pertumpahan darah di Gaza, selamatkan Gaza hingga hentikan genosida. Rencananya sejumlah partai oposisi Italia dan sejumlah organisasi akan berdemonstrasi di pusat kota Roma mendesak bantuan untuk Gaza dan menuntut gencatan senjata segera diberlakukan. Greenpeace è qui per denunciare la strage di Gaza, ma soprattutto le complicità del governo italiano. Domenica prossima il governo rinnoverà un accordo militare che ha fatto segreto con Israele ed è un accordo che purtroppo ci rende tutti complici di quello che sta succedendo. Ribuan warga di jalur Gaza merayakan Idul Adha di tengah suasana perang. Mereka menggelar sholat Idul Adha di pinggiran masjid dan reruntuhan rumah yang hancur. Sejak pagi hari, warga Gaza di berbagai wilayah telah berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kerusakan yang ditimbulkan akibat perang memaksa mereka melaksanakan sholat Idul Adha di antara reruntuhan masjid dan bangunan yang hancur. Idul Adha yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan kini terasa berbeda. Pasalnya, tak ada daging kurban dan makanan yang bisa dinikmati di hari raya. Perang dan blokade pintu masuk ke jalur Gaza menyebabkan lebih dari 2 juta orang kekurangan makanan dan air. Ribuan umat Islam berkumpul di Masjid Katedral Moskwa untuk merayakan Idul Adha pada Jumat waktu setempat. Pada Idul Adha kali ini, jemaah di Rusia berdoa untuk seluruh umat manusia agar perdamaian yang abadi dan berkelanjutan, khususnya di Palestina, Gaza, dan Rusia di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyampaikan ucapan selamat kepada umat beriman dan mencatat bahwa organisasi-organisasi Muslim berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan bernegara dan memberikan perhatian besar terhadap pendidikan generasi muda, serta berinisiatif di bidang budaya, pendidikan, dan juga amal. Usai jeda, kami kembali dengan informasi Gunung Api Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat menyemburkan lava pijar sekitar 1.000 kaki atau setara dengan 300 meter. Ini menjadi letusan ke-24 sejak Rabu 4 Juni waktu setempat. Malam hari akhir pekan, waktu yang pas terbebas dari rutinitas.